marah berarti takut. Kenapa demikian? Karena secara alam bawah sadar dan cara kerja pikiran, orang-orang yang marah adalah orang-orang yang menjaga dirinya, orang-orang yang mendefense dirinya dari apa? Rasa bersalah dan kelemahan terhadap dirinya. Jadi orang-orang yang marah itu adalah orang-orang yang sudah terpancing emosinya, pikirannya sudah tidak tenang, lalu bereaksi, berharap orang lain tidak melihat kelemahannya dan tidak tampak rasa takut dalam dirinya. Contohnya, kita bisa lihat ketika orang-orang yang bersalah lalu diserang. Nah, jadi ketika kesalahannya tidak terlalu tertampak nyata, lalu diserang dengan orang, lalu rentan biasanya itu marah tuh orang, ya kan? Nah, dia marah, lalu berharap orang yang menyerangnya itu mentalnya down, takut. Nah, itu berlaku bagi orang-orang yang bermental lemah. Jadi ketika dia mulai menyalahkan orang yang salah itu, dan orang yang salah itu biasanya mulai beraksi dengan mulai marah agar orang itu takut, nah, dan berharap orang itu mundur. Nah, tapi kalau yang dihadapinya itu adalah orang-orang bermental kuat, bermental baja, orang yang marah ini sudah lebih dulu kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan rasa takutnya, menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar punya kesalahan, punya kelemahan, lalu mencoba dengan emosi agar orang takut. Nah, itu akan mudah dikendalikan pikirannya, karena dia sudah tidak tenang lagi. Nah, untuk itu, kita bisa lihat juga pada kondisi orang yang ditagih hutang. Pasti teman-teman pernah merasakan, entah itu ditagih, entah itu menagih. Orang ditagih hutang, biasa itu kan marah dengan orang yang menagihnya. Nah, jadi ibaratnya sudah ngutang, pas diminta, marah lagi gitu kan. Tandanya apa? Dia mendefense atau menjaga dirinya dari rasa takut dan akan kelemahan dirinya agar tidak tampak di depan umum. Nah, jadi dia akan melihat reaksi marah tadi. Nah, untuk itu, kalau kita melihat orang-orang yang bersalah dan marah, ataupun benar dan marah, itu tandanya dia sudah mulai takut terhadap keadaan. Dan dia menunjukkan reaksi berharap orang sekitar takut dengan emosi marahnya itu. Padahal ketika orang-orang sudah mengerti, ketika orang yang dilawannya itu adalah orang-orang bermental baja dan berpikiran tenang, dia sudah duluan kalah sebelum berperang. Oleh karena itu, ketika teman-teman dalam kondisi salah dan diserang, jangan marah, tenangkan pikiran, akui kesalahan, dan tetap berpikiran tenang. Namun, kalau teman-teman dalam kondisi benar, lalu diserang, jangan marah. Kesal boleh. Kesal itu reaksi ke dalam. Hati kita merasa mengutuk-ngutuk gitu. Tapi, kalau sudah teman-teman reaksikan, tandanya marah. Dan pikiran teman-teman berarti tidak bisa dikendalikan. Berarti mulai panik. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi benar, diserang orang, tenang aja. Jangan terpancing emosi, jangan terbawa reaksi marah. Tapi berpikir tenang untuk bisa menciptakan strategi yang lebih baik ke depannya, dan bisa menciptakan balasan yang lebih elegan dan lebih berkelas lagi. Nah, untuk itu, tenangkan pikiran teman-teman, jangan mudah terpancing emosi, keep calm, dan stay positif. Yang pastinya, tetap berbagi dan menginspirasi. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu subscribe, dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang dan berbagi kebaikan. Subscribe ya, subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.